Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode FFD ya, Fault Fracture Density. Nah, ini dimana berdasarkan dari interpretasi citra elevasi model ya. Tapi di sini saya jelaskan dulu bagaimana sebuah prosesnya ya. Dari buku Pak Sutikni Bronto itu menjelaskan bahwasanya suatu tubuh gunung api menghasilkan proses inflasi dan deflasi gunung api. Nah, di mana inflasi dan deflasi ini terjadi karena keaktifan dari gunung api itu sendiri. Inflasi itu artinya gunung api sedang mengembang ya, dan gunung apinya mengembang itu karena dapur magmanya terisi oleh magma. Kemudian ketika terjadi proses deflasi adalah berkurangnya isi dari dapur magma tersebut, atau proses alaminya adalah sebuah proses erupsi gunung berapi. Ini seperti halnya dalam tubuh manusia, kita menghirup nafas maka tubuh kita mengembang, kemudian ketika kita buang nafas maka tubuh kita menyusut. Begitupun dalam tubuh gunung api, di sini terjadi inflasi deflasi ya, mengembang menyusut. Karena terjadinya proses mengembang menyusut ini menghasilkan proses ekstensional fracture pada lereng gunung api tersebut. Karena terjadinya proses ekstensional maka ini menghasilkan rekahan-rekahan baru pada lereng gunung api, yang mana ini nantinya dapat dianalisa dalam geologi struktur pada daerah gunung api, ataupun dalam studi geotermal ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasi bawah permukaan dari tubuh magmanya, atau dalam eksplorasi mineral ini juga untuk mengetahui keberadaan atau favorabilitas kehadiran mineral ekonomis. Beberapa paper sudah menerangkan tentang ini ya. Yang pertama di tahun 2000 ya, ada studi tentang fault fracture density untuk eksplorasi panas bumi, di mana didasarkan dari penarikan kelurusan-kelurusan yang hadir pada permukaan bumi ya. Kelurusan-kelurusan tersebut mengindikasikan bahwa kehadiran gaya struktural yang ada di bawah permukaan, sehingga di permukaan bumi menghasilkan gejala-gejala kelurusan. Nah, kemudian dari kelurusan ini dapat diketahui arahnya, kemudian dapat diketahui daerah-daerah yang sekiranya menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bidang panas bumi. Begitupun dalam eksplorasi emas ya, ini digunakan juga studi fault fracture density, yang mana pada akhirnya juga ini menghasilkan peta favorabilitas yang dikorelasikan dengan peta sebaran kadar emas ya. Kemudian di emas juga sama, dilakukan analisa secara struktural juga menggunakan stereomet ya. Ya, ini beberapa hasilnya ya. Nah, ini hasil korelasinya antara fault fracture density dengan kehadiran kadar emas di lapangan tersebut. Kemudian ini juga ya di panas bumi sama ya, dibuat analisis untuk mengetahui potensi-potensi panas bumi yang ada di daerah tersebut. Oke, tanpa berlangsung lama-lama, kita langsung saja buka softwarenya. Ada software Global Mapper. Teman-teman bisa mendownload data elevasinya
bisa menggunakan SRTM, bisa menggunakan Global DIM Aster dengan kerapatan data 30 meter. Aster DIM dan SRTM ini mempunyai kerapatan data 1 arc second atau sekitar 30 meter. Atau teman-teman juga bisa menggunakan DEMNAS ya, dengan kerapatan yang lebih detail. Ini resolusinya kisaran 7,5 meter ya yang saya dengar. Nah, kalau mau pakai DEMNAS teman-teman bisa download ya langsung ini, kemudian teman-teman login dulu. Jika belum, teman-teman bisa register menggunakan akun email masing-masing. Nah, sudah login baru teman-teman masuk lagi ke sini DEMNAS, dan di sini ada sebaran lembar-lembar peta DEM-nya ya. Nah, teman-teman tinggal pilih lembarnya ya, misalnya ini di daerah Purwokerto ada sebuah gunung yang namanya adalah Gunung Slamet ya, merupakan salah satu potensi panas bumi ya, ataupun di situ ada potensi mineralisasi. Maka teman-teman tinggal klik satu kotak ini dan tinggal klik linknya, maka ini langsung mendownload. Ya, di sini saya sudah mendownload filenya, maka ini tinggal di drag saja ke software Global Mapper. Nah, maka ini kenampakan dari DEM DEMNAS ya, Digital Elevation Model Nasional. Kemudian yang pertama adalah teman-teman menandai kelurusan-kelurusan yang ada pada peta DEM ini. Ini bisa menggunakan tool ini ya, Create Line Fitur Vertex Mode, kemudian diklik kiri, kemudian jika sudah berakhir dari satu kelurusannya maka bisa klik kanan, kemudian tinggal enter ya. Nah, di sini bisa menggunakan option, kemudian line stylenya bisa diganti warna supaya teman-teman bisa melihat hasilnya. Warnanya bisa dirubah, kemudian pixelnya mungkin bisa agak dipertebal ya, menjadi 3 pixel, kemudian oke. Nah, kemudian teman-teman melanjutkan menandai kelurusan-kelurusan yang ada di seluruh peta ini. Oke, jika sudah selesai maka teman-teman bisa save hasil pengerjaannya dengan cara ekspor, kemudian ekspor sebagai vector. Nah, bentuknya dalam bentuk save file. Nah, di sini
teman-teman bisa nambahi linearnya. Kemudian jika sudah, maka selanjutnya kita membuat grid ya. Teman-teman bisa menggunakan ini grid, kemudian bisa diklik di sini ya. Oke, sebelum membuat grid, teman-teman perhatikan dulu skalanya ya. Jadi satu lembar DM ini itu cakupannya berapa, yang nantinya itu digunakan untuk mendigitasi. Misalnya ini panjang lebar petanya itu ini lebarnya 5,2 km. Kemudian panjang petanya kurang lebih ada 5,8 km. Nah, jadi ketika mau bikin grid, teman-teman sudah bisa perkirakan ya. Misalnya saya di sini disimpankan di pojok peta ini. Yang pertama spasinya ya, tadi ada 5,2 kali 5,8 km. Nah, mau dibagi berapa kotak seluruh peta itu, misalnya untuk saya mau dibagi dalam bentuk 5 kotak sampai 6 kotak saja ya, 5 kotak ke samping, mungkin 6 kotak ke bawah. Row itu ke bawah ya, mau berapa kotak, kemudian ke sampingnya, ini ke samping kanan sama ke bawah. Samping kanannya misalnya bisa pakai 6 juga dengan panjang 500 meter. Kalau sudah bisa di OK. Nah, maka hasilnya ternyata segini ya. Nah, jika hasilnya hanya seperti ini, maka gridnya harus kita sampai tutup sampai ke ujung sini. Ini bisa kita pencet delete ya. Nah, oke, kemudian kita ulang membuat gridnya. Ini untuk 1 km. Nah, maka hasilnya seperti ini gridnya. Jika sudah, maka kita mengekspor juga gridnya dalam bentuk vektor, save file. Kalau tadi yang garis merah ini maka export line, kalau untuk kotak-kotak ini cukup export area saja. Nah, di sini bisa simpan dengan nama grid. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Kemudian mungkin demnasnya teman-teman harus mengekspornya dalam bentuk elevation grid format yang lain. Kita akan coba analisis menggunakan software server ya. Nah, ini menggunakan ASCII format grid, server grid ASCII format. Kemudian klik OK. Klik OK. Kemudian di sini bisa diketik demnasnya. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke software server ya. Di lembar baru, teman-teman bisa menambahkan data demnasnya dulu ya. Demnas. Nah, kemudian di sini teman-teman di petanya tinggal klik kanan add dash layer, ditambahkan linearnya, ini diklik no, kemudian
diklik kanan lagi, di add gridnya, base layer, kemudian grid. Ini diklik no. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Kalau yang ini gridnya berdasarkan satuan degree, kalau yang ini sudah per kilometer. Nah, supaya tidak kebingungan, teman-teman butuh mengganti warna lineamennya menggunakan warna merah ya. Oke, jika sudah maka kita bisa mulai melakukan digitasi. Menggunakan map, kemudian digitize. Nah, jika tanda kursornya sudah tanda cross seperti ini, teman-teman sudah mulai bisa menandai setiap tengah-tengah dari kotak grid tersebut. Tandai. Nah, di sini muncul koordinat hasil digitasinya. Ini koordinat X, kemudian ini koordinat Y, dan yang ketiga ini adalah koordinat elevasi. Nah, selanjutnya kita menambahkan lagi di sini jumlah dari garis yang ada di satu kotak ini. Misalnya di satu kotak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis ya. Maka di sini tinggal di belakangnya kasih koma spasi 6. Kemudian enter lagi, lanjut di kotak kedua bagian tengah-tengah. Nah, maka teman-teman bisa melanjutkannya dengan koma, spasi, dan jumlah garis yang ada di kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa diisi dengan angka 5. Kemudian bagian bawahnya lanjut lagi di sini ya, sampingnya bisa diisi dengan diklik, kemudian ada berapa garis, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau garis ini sudah dihitung di kotak sini, maka di kotak sini tidak perlu dihitung lagi ya. Jadi maka tinggal dihitung yang sebelumnya tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Koma spasi 5 ya. Kemudian dilanjutkan lagi kotak selanjutnya di bagian sini ada berapa garis. Ini garis panjang ini kebetulan 2 garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bisa diisi dengan 7 ya. Kemudian teman-teman terus menandai titik sampai semua kotak ini teman-teman digitasi berapa jumlah garis dalam satu kotak tersebut. Choke you down just like a pill. Oke, jika semuanya
sudah diisi sama teman-teman. Jadi datanya ada X, ada Y, ada Z, dan ada data satu lagi ya, yaitu jumlah garis yang ada dalam satu kotak grid tersebut. Jika sudah, maka teman-teman bisa save ya, kemudian di save di folder yang sama dengan nama digitize.bln. Nah, sudah, kemudian teman-teman membuka new worksheet ya. Nah, di sini teman-teman bisa open digitize.bln. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita harus mendelete satu row ini. Ini hanya menyatakan sheet 1 kemudian jumlah datanya. Nah, ini di delete sama teman-teman. Kemudian selanjutnya dari sini bisa di save, kemudian grid data ya, digitize.bln, kemudian open. Nah, X nya sudah benar ya, tadi data A, kemudian Y nya data B, kemudian yang Z nya bukan menggunakan C tapi diganti dengan kolom D. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK, kemudian klik OK lagi. Maka di hasil plotnya di sini kembali lagi ke mode kursor ya, mode select. Di sini teman-teman bisa melakukan klik kanan lagi ya. Di kontur Dermasnya di sini ya, di object manager teman-teman bisa klik kanan, kemudian add kontur layer, kemudian bisa pilih data digitize.grd. Ini tinggal klik now. Nah, maka selanjutnya karena data kontur menggunakan garis ya, elevasi menggunakan data garis, maka kalau yang digitize-nya itu kita menggunakan warna supaya tidak kesusahan membacanya. Di sini bisa diklik fill contour, kemudian mode warnanya bisa teman-teman ganti ya, misalnya menggunakan exploration, kemudian ini ya, line propertiesnya bisa diganti dengan invisible, begitupun dengan minor konturnya itu diganti dengan invisible. Nah, sehingga ini hasilnya peta FFD ya. Jadi tanpa digitize ini sudah menjadi peta sebaran kelurusan, garis kelurusan ya, pola garis kelurusan. Kemudian ini tanpa menggunakan lineamen adalah peta fold fracture density-nya. Ya. Oke, kemudian teman-teman bisa menganalisisnya, kemudian menyajikannya dalam laporan ya, sehingga bisa dijadikan patokan untuk membuat suatu penulisan ilmiah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah.